Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan 5 Maret 2024 dengan tema Bisa Kita Nikmati. Saudaraku, kalau Allah benar-benar ada dan hidup, pasti Dia memenuhi apa yang dijanjikan, bahwa Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dia beserta kita, maka mestinya Dia bisa kita nikmati, dan keadaan kita mestinya baik-baik, saudaraku. Meskipun kita ada pergumulan, persoalan, kesulitan atau masalah, tetapi mestinya jiwa kita tetap teduh, tetap tenang, dan menikmati apa yang juga dijanjikan oleh Tuhan Yesus, bahwa damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan dunia. Artinya damai sejahtera atau suasana nyaman, teduh, tenang, bahagia, tanpa dipengaruhi oleh situasi lingkungan di sekitar kita. Atau dengan kalimat lain, Allah ingin bisa kita nikmati, dan tentu saja Allah ingin bisa menikmati kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang tua yang baik pada akhirnya tidak mengingini apa-apa kecuali melihat anaknya dewasa, mandiri, bahagia, dan sukses. Tuhan lebih dari itu. Tuhan lebih dari itu, saudaraku. Maka seberapa kita mempercayai Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan tidak memanipulasi kita, tidak memanfaatkan dan mengintimidasi kita, saudaraku. Jangan membayangkan Tuhan seperti ilah, banyak dewa dalam banyak agama. Allah kita adalah Allah pencipta langit dan bumi. Kasih adanya, maha kasih, maha baik. Dia hanya ingin kita berkeadaan baik-baik, tanpa menuntut apa-apa sebenarnya. Dia menciptakan kita bukan untuk mengintimidasi, memanfaatkan, mengeksploitasi, atau menghisap kita. Tetapi ada hukum yang tidak bisa dilanggar dan tidak bisa dibatalkan, bahwa keadaan umat ciptaan akan baik-baik kalau di dalam persekutuan yang benar dengan Sang Khaliknya, Sang Penciptanya. Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Manusia itu makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, berarti membutuhkan orang lain untuk bersosialisasi. Allah juga ternyata pribadi yang mau berfellowship. Dia punya anak-anak, malaikat-malaikat, ada makhluk-makhluk surgawi. Dengan mereka Allah berfellowship. Allah menciptakan manusia, anak istimewa yang ditaruh di bumi, yang diciptakan sungguh-sungguh amat baik, supaya Allah bisa berfellowship, saudaraku. Itulah sebabnya dikatakan di dalam firman Tuhan, Tuhan Allah berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Jadi Tuhan juga hadir di Taman Eden untuk berfellowship. Tuhan mau kita berfellowship dengan Dia. Masalahnya, apakah fellowship kita dengan Dia sudah benar? Tanyakan itu dalam dirimu. Renungkan itu dalam dirimu. Tuhan mau keadaan kita baik-baik, saudaraku. Walaupun banyak masalah, tetap kita baik-baik. Bahkan ketika masalah yang kita hadapi itu akibat kesalahan dan keputusan yang keliru, keserakahan kita, atau liarnya pikiran yang kita lakukan tanpa meminta petunjuknya, Tuhan tetap mau bersama dengan kita, memberikan kekuatan dan penghiburan. Mulai hari ini, mari kita benar-benar mempersoalkan, apakah fellowship kita dengan Tuhan itu sudah benar atau belum. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 17 firman Tuhan berkata, "Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan.
Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kalimat keluarlah kamu dari antara mereka, itu bisa berarti secara fisik agar kita jangan dekat bergaul dengan orang yang meracuni pikiran dan mempengaruhi gaya hidup kita. Walau tentu kita tidak bisa melepaskan diri dari pertemanan dengan orang-orang di sekitar kita, namun jangan hidup sama seperti mereka yang tidak atau bukan umat pilihan, saudaraku. Itulah sebabnya menjadi hal yang sangat penting untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, untuk kita lakukan setiap saat. Penting untuk memperkarakan hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah jalan kita sudah diperkenan Dia atau tidak? Kita harus perkarakan itu, saudaraku. Masing-masing kita punya usia rohani yang berbeda. Tentu apa yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita masing-masing pun berbeda. Namun prinsipnya yaitu jangan serupa dengan dunia ini, supaya kita mengerti kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Yang baik tentu ini ukuran secara umum. Semua orang pasti tahu apa yang baik. Tetapi meningkat ke level apa yang berkenan, bukan apa yang baik. Ini sesuai dengan usia rohani masing-masing individu. Maka kita harus terus bertumbuh sampai level sempurna, saudaraku. Hal ini yang mestinya menjadi pergumulan hidup kita setiap hari. Jika kita menjalani hal itu, Tuhan akan kawal dan lindungi kita. Percayalah saudaraku, kita jatuh pun tidak akan tergeletak. Kalaupun hancur, kita hancur di tangan Tuhan. Ia ingin keadaan kita baik-baik. Maka selama masih ada kesempatan untuk kita bertobat, Tuhan mau mengubah kita, saudaraku. Kita tidak perlu minta tolong kalau kita jadi anak-anak Allah yang baik. Kita akan dipelihara, kita akan dijagai, kita akan dibela oleh Tuhan itu sendiri. Allah tahu kalau keadaan kita krisis dan kritis. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Selagi masih ada waktu, berubahlah. Dia hidup, saudaraku. Dia Allah yang nyata. Dia ingin kita berkeadaan baik-baik. Tetapi kita tidak bisa baik-baik kalau kita tidak bersekutu dengan benar kepada Dia. Allah harus kita nikmati, dan hidup kita harus bisa dinikmati oleh Allah. Pagi hari ini, ayo kita berjuang bersama, saudaraku. Hidup yang bisa menikmati Tuhan dan bisa dinikmati oleh Tuhan. Selamat pagi, doa saya hari ini, Tuhan memberkatimu. God bless you.